Bab 79. Diunggah oleh Baca Suara. Arthur Lewin's Point of View. Hei, Art, kupikir kita menuju ke rumahmu, kemana kita pergi? Elia menoleh kepadaku setelah memperhatikan bahwa kami telah mengambil belokan yang berbeda dalam perjalanan kembali ke Hellstea Manor. Ada tempat yang harus aku singgahi dulu. Jangan khawatir, ini akan menjadi jalan memutar cepat, jawabku, mempercepat langkahku bahkan dengan Sylvie di kepalaku. Elia berlari kecil di belakangku. Tunggu. Ketika kami sampai di tujuan, aku tidak bisa menahan nafas kecewa, bahuku terjatuh. Kupikir juga begitu, gumamku pada diriku sendiri. Sirus Elixa, apakah kamu perlu membeli sesuatu dari sini? Ini hampir tengah malam, tentu saja sudah ditutup. Elijah menunduk menatap pintu kaca depan. Bukan apa-apa, ayo pulang, jawabku. Ketika saya hendak berpaling dari gedung, sebuah benda mengkilap, terperangkap di celah gang tua menuju Sirus Elixa, menarik perhatian saya. Saat aku berlutut untuk mengambilnya, mataku menyipit. Itu adalah bola yang mirip dengan yang digunakan pada tes, kecuali, bukannya bintik-bintik pelangi di dalamnya, ada serpihan emas yang mengambang di dalamnya. Terlampir pada bola orb berukuran kecil itu adalah catatan yang ditulis dengan kasar. Putri kecilmu mungkin akan membutuhkan ini. Apa yang kamu lihat dengan saksama? Elia membungkuk di atas pundakku untuk melihat. Aku meremas potongan perkamen dan dengan cepat mendorong bola di dalam cincin dimensi saya. Iklan. Mari kita pulang dulu, Elia. Aku harus memberitahu keluargaku bahwa aku mungkin akan kehilangan beberapa hari lagi sekolah. Kembali ke akademi besok dan katakan pada semua orang bahwa aku baik-baik saja. Aku menepuk yang terbaik. Bahu teman dan memberinya senyum meyakinkan sebagai tanggapan atas ekspresi prihatinnya. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu tentang semuanya setelah ini. Dengan itu, Elia memberiku anggukan terima kembali. Iklan. KATHYLN Gliders Point of View. Setelah mengetahui apa yang terjadi di ruang bawah tanah dari saudara laki-laki saya terkejut. Saya hampir ingin menyalahkannya, menyalahkan Profesor Glory, menyalahkan seseorang, tetapi saya tahu itu bukan kesalahan siapapun. Arthur akan baik-baik saja, bukan? Dia tipe orang seperti itu. Tidak peduli situasi apa yang muncul, dia selalu kembali dengan senyum malas di wajahnya yang, untuk beberapa alasan, menenangkanku. Kau bodoh, Katin, aku memarahi diriku sendiri ketika aku berjalan menyusuri jalan marmer ke ruang komite disiplin. Pikiranku melekat pada Arthur ketika aku membayangkan ekspresinya yang bersyukur setelah dengan heroik menyelamatkannya. Seandainya aku ada di sana. Aku menggelengkan kepalaku, berusaha melepaskan delusiku. Bukan tugasku untuk menjaganya. Lagi pula, dia sudah memiliki ketua OSIS. Beberapa tawa samar dari para siswa yang lewat di dekatnya membuat darah mengalir deras ke pipiku ketika aku berbelok ke arah lain. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Saya meyakinkan diri saya sendiri. Aku menghela nafas sebelum aku cepat-cepat menutup mulut, terkejut bahwa aku mengeluarkan suara biadab seperti itu. Setelah memeriksa bahwa saya sendirian di gang di antara dua gedung, jalan pintas yang saya temukan ke ruang komite disiplin, saya menghembuskan napas lega. Mungkin itu karena tekanan akhir-akhir ini sebagai petugas komite disiplin. Saya berasumsi bahwa segala sesuatunya akan tetap diam setelah pembentukan komite, hampir sampai bertanya-tanya apakah kami dibutuhkan, tetapi baru-baru ini beberapa keadaan yang tidak terduga telah menjadi perhatian kami. Claire Bladeheart, pemimpin kami, menarik kami masing-masing beberapa hari yang lalu. Sambil menjelaskan penyebabnya, dia menyiratkan bahwa Arthur adalah faktor yang tidak dapat disangkal yang menyebabkan ini. Saya ingin membantah, tetapi saya memutuskan untuk mendengarkannya. Claire diam-diam mengumpulkan informasi dengan Kay, yang berspesialisasi dalam stealth. Dari apa yang dia jelaskan, sepertinya ada kelompok radikal yang tidak puas dengan arah yang dituju akademi baru-baru ini. Kelompok ini hanya terdiri dari manusia, dan dari beberapa wajah yang bisa dilihat oleh Kay, mereka semua berasal dari keluarga bangsawan yang agak tinggi. Satu bangsawan tertentu yang telah dinodai bernama Charles Ravenport. Ayahnya agak dekat dengan saya, tetapi hanya untuk bisnis. Ayah akan selalu menggerutu karena ketidakpuasan setelah bertemu dengan Tuan Ravenport karena betapa santainya dan egoisnya dia. Sementara aku cemburu pada keyakinan Claire yang tak tergoyahkan bahwa Arthur masih hidup, dia juga merasa lega bahwa Arthur tidak ada di sini saat ini karena dia seharusnya menjadi salah satu alasan utama kelompok kultus radikal ini memulai. Ada faksi besar dari kelompok ini yang mengira Arthur tidak termasuk dalam akademi ini karena latar belakangnya yang rendah hati. Fakta bahwa dia adalah seorang profesor di atas memiliki hak istimewa untuk mengambil kelas divisi atas memicu kebencian yang sudah ada di dalam diri yang dimiliki oleh beberapa siswa kerajaan yang iri. Kami tidak diizinkan untuk berkonfrontasi dengan mereka karena kurangnya bukti, dan fakta bahwa mereka belum benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, tetapi dari kelihatannya, bahkan ada beberapa profesor di akademi ini yang mendukung mereka. Namun, baru beberapa hari yang lalu beberapa anggota kelompok radikal mulai bertindak. Denton, salah satu teman sekelas saya yang berbagi periode yang sama di Art, kelas Profesor Lewin, adalah korban. Dia sebenarnya adalah salah satu siswa yang sangat menentang Profesor Lewin mengajar kelas yang sangat penting dalam membangun fondasi seperti ini. Namun, dia lebih hangat padanya, lebih tepatnya, dia menatapnya sekarang.
Melompat di atas peti penyimpanan untuk membersihkan pagar, saya melihat ke bawah ke gedung komite disiplin yang terisolasi. Melihat ke belakang, saya bisa melihat ujung patung di mana Denton baru ditemukan 3 hari yang lalu, babak belur dan telanjang saat digantung terbalik, untuk dilihat semua siswa yang lewat, sebuah catatan yang menutupi kemaluannya yang memerintahkannya untuk keluar dari kelas plebeyan, jika dia tidak ingin ini terjadi lagi. Ternyata dia telah dibawa ke salah satu gang sempit antara bangunan belakang dan dipukuli oleh kelompok radikal. Dari apa yang dikatakan Claire padaku, mereka ingin mengajar padanya bagaimana cara menggunakan mana, karena mereka tidak benar-benar berpikir Arthur cukup baik untuk memelihara potensi yang dia miliki. Direktur Gutsky masih jauh sehingga asistennya, Tricia, dan Profesor Glory akhirnya menariknya ke bawah dan memastikan dia baik-baik saja. Sejak itu, karena tidak punya pilihan selain bertindak atas nama Direktur Gutsky, Tricia telah berusaha untuk memadamkan kemarahan dari berbagai orang tua elf dan kurcaci yang berpikir ini ada hubungannya dengan diskriminasi ras karena korban adalah seorang elf. Tidak perlu dikatakan lagi, Denton sedang istirahat dari sekolah untuk saat ini. Mengapa ini terjadi? Apa gunanya melakukan ini? Apa gunanya membagi siswa seperti ini? Apakah para siswa ini memiliki harga diri yang rendah sehingga mereka perlu menjatuhkan siapapun yang mereka pikir lebih baik daripada mereka untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri? Mengapa semakin banyak kekuatan dan hak istimewa yang dimiliki seseorang, semakin serakah mereka menjadi? Apakah naif bagi saya untuk berharap agar semua orang hanya bekerja bersama untuk benua kita? Lebih dari itu, suasana yang gelap dan suram telah melekat pada ruang komite disiplin sejak kecelakaan dengan Arthur. Claire dan kakakku tidak berbicara pada awalnya, mereka berdua menyalahkan diri mereka sendiri, sementara semua orang tetap frustrasi karena tindakan kita sangat dibatasi. Sekarang, semua orang waspada, semua kakak kelas komite disiplin keluar untuk pengawasan pada pagi dan sore hari sementara Ferit dan saya berjaga di malam hari, dengan salah satu kakak kelas membantu kami keluar daripada pergi ke kelas. Kai mencoba mencari tempat pertemuan mereka, tetapi begitu dia mendapat petunjuk, tempat-tempat itu akan selalu berubah. Sepertinya mereka selalu selangkah di depan kami, selalu pindah tempat baru. Para profesor itu tidak berguna. Kebanyakan dari mereka semua berbicara di depan para orang tua elf dan kurcaci yang tidak puas, mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk menemukan pelakunya, tetapi tidak dapat mengambil tindakan langsung karena orang tua manusia juga tidak puas karena anak-anak mereka dituduh diskriminasi ras. Pada akhirnya, para profesor terlalu terikat dalam permainan tarik ulur kecil mereka untuk banyak membantu. Ketika mereka berusaha keras untuk berada di kedua sisi, mereka akhirnya tidak berada di keduanya. Itulah masalah dengan sekolah yang didanai begitu besar oleh orang tua siswa. Satu-satunya yang memiliki wewenang untuk menentang mereka secara langsung dan terbuka adalah Direktur Gutsky, dan dia tidak terlihat. Sepertinya menghilangnya dia telah memungkinkan kelompok radikal ini sekarang secara terbuka membuat gangguan. Karena dia tidak di sini untuk menghentikan mereka. Akhirnya aku sampai ke ruang komite disiplin dan berjalan menaiki tangga, gemas suara Claire semakin keras semakin dekat. Segalanya meningkat lebih cepat dari yang kita duga. Aku punya firasat bahwa inilah yang akan terjadi, kelompok itu berusaha menciptakan kegemparan sebelum Direktur Gutsky kembali dan kemudian bersembunyi sementara setelahnya, kata Claire sambil membungkuk ke depan dengan tangannya di atas meja. Kantong gelap di bawah matanya memberitahu saya bahwa dia belum pernah beristirahat sejak kembali. Saya duduk setelah semua orang mengakui saya dengan anggukan, terlalu frustrasi untuk menyapa saya secara verbal. Mau tak mau aku menyadarinya, kursi tempat Arthur biasanya duduk, kosong. Tapi sekarang bukan saatnya untuk merenung. Saya mengalihkan perhatian saya kembali ke grup tepat ketika saudara saya mulai berbicara. Saya berbicara dengan banyak profesor tentang situasi seperti yang Anda tanyakan, tetapi tampaknya Anda benar. Tak satu pun dari mereka yang mau membantu secara aktif dalam menemukan inti masalahnya. Mereka menutup mata terhadap semua ini karena kami, kekurangan bukti, saudara lelakiku melaporkan melalui gigi yang tergerai, menyisir rambut dengan jari-jarinya. Kita sudah tahu siapa salah satu anggota kelompok jadi mengapa tidak mengambil tikus itu dan menginterogasinya. Aku ragu dia punya nyali untuk bertahan bahkan beberapa menit sebelum menumpahkan beberapa rahasia, gerutu Doradrea sambil bersandar ke belakang. Di kursinya. Sudah mencobanya tapi Charles Ravenport tidak pernah sendirian hari ini, dia selalu dikelilingi oleh setidaknya 5 antek. Tidak mungkin untuk mengambil tindakan diam-diam dengan mereka di sana. Selain itu, kita perlu memikirkan tindakan kita dari perspektif seluruh akademi. Tidak peduli berapa banyak hal yang dapat kita lakukan, tidak akan terlihat bagus jika seorang siswa baru saja diambil oleh kita tanpa alasan yang tepat, bantah Kai, menggelengkan kepalanya. Theodore memukul tinjunya di atas meja, membalikkan secangkir air. Apa gunanya memiliki sesuatu seperti komite disiplin jika kita tidak bisa melakukan apapun dalam kasus seperti ini? Mau bagaimana lagi? Kita tahu terlalu sedikit tentang apa yang kelompok ini rencanakan untuk lakukan dan yang lebih penting, apa yang mampu mereka lakukan. Kami memiliki terlalu sedikit informasi tentang mereka dan sepertinya tidak ada sedikit mereka. Claire menghela nafas saat dia duduk kembali. Petik 2. Kita harus menunggu Direktur Gutsky kembali, kataku. Tentu saja itu akan menjadi hal terbaik untuk dilakukan, tetapi kita tidak tahu di mana dia apalagi ketika dia akan kembali, jawab pemimpin kita. Kalau saja Arthur ada di sini, gumamku keras.
Saya segera menyesali apa yang saya katakan ketika ekspresi saudara saya berubah sedih ketika saya menyebutkannya. Mereka berdua ada di sana dan mereka berusaha untuk tetap kuat. Setelah membawa para siswa kembali ke rumah sakit, saudara lelaki saya memberitahu saya bahwa Profesor Glory berencana untuk turun kembali bersama tim pengintai untuk mencari Arthur. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan besar bahwa dia masih hidup jika dia selamat dari kejatuhan karena kemungkinan besar, semua binatang buas mana di ruang bawah tanah berada di lantai pertama. Kat, maafkan aku, tapi kita tidak bisa menganggap Arthur sebagai unsur. Adikku mencoba yang terbaik untuk memalsukan senyum. Petik 2. Dia akan segera datang. Aku pasti mengatakan ini keras-keras karena semua orang, bahkan Theodore, menatapku dengan sedih. Permisi. Setiap anggota komite disiplin, termasuk saya, mencambuk kepala kami pada suara tak terduga yang datang dari lantai pertama ruangan itu. Itu adalah teman terbaik Arthur, Elia. Ah, kamu teman dekat Arthur, kan? Claire, yang segera melunakkan ekspresinya, mendorongnya ke atas. Ya, aku minta maaf telah mengganggu. Aku pergi ke sekolah sedikit lebih lambat dari yang aku harapkan, tetapi bagus sekali kalian semua ada di sini. Dengar, aku tahu kalian khawatir tentang teman. Arthur terputus oleh serangkaian cerita. Ledakan gemuruh yang mengguncang bahkan dinding yang diperkuat dari ruangan ini.